Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas, melanjutkan video-video sebelumnya terkait penggunaan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita membahas tentang uji validitas, di mana dari eh, validitas saja kita bisa menyimpulkan bahwa validitas ini itu untuk menguji kebenaran suatu keputusan. Nah, baik yang pertama untuk uji validitas itu sendiri tujuannya itu membuktikan kebenaran suatu butir, di mana butir yang dikatakan benar itu apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Kemudian, keputusan butir valid atau gugur digunakan dengan menggunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai RxY dengan R pada tabel dan membandingkan nilai probabilitas output SPSS dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Nah, di mana biasanya itu menggunakan uh, taraf 5% untuk penelitian sosial dan 1% untuk penelitian eksak. Nah, kemudian apabila nilai RX-nya itu lebih besar atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,5, maka butir tersebut sahih atau valid. Nah, begitupun juga sebaliknya. Apabila nilai RX-nya lebih kecil dari R tabel atau probabilitasnya lebih besar dari 0,5, maka butir itu dikatakan gugur. Nah, untuk rumusnya sendiri itu seperti ini, namun kalau kita menggunakan SPSS itu otomatis sudah muncul hasilnya. Nah, berikutnya kita bahas tentang reliabilitas. Nah, untuk reliabilitas ini menurut Triton, tujuan utamanya itu untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Nah, adapun untuk menguji kereliabilitasan suatu kuesioner digunakan metode Alpha-Cronbach. Nanti di aplikasi SPSS itu untuk outputnya sendiri Alpha-Cronbach. Di situ nanti ada tabel kolom Alpha-Cronbach untuk menentukan apakah nilainya itu reliabilitas apa tidak. Nah, di sini untuk standar yang digunakan dalam menentukan reliable dan tidaknya suatu kuesioner penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%. Nah, pengujian reliabilitas dengan metode Alpha-Cronbach ini, maka nilai R hitung diwakili oleh nilai alpha. Kemudian menurut Santoso, apabila alpha hitung lebih besar daripada R tabel dan alpha hitung bernilai positif, maka suatu kuesioner dapat disebut reliable. Nah, kemudian untuk bila koefisien reliabilitas telah dihitung atau nanti datanya kita sudah hitung, kemudian untuk menentukan keeratannya itu di sini kita menggunakan kriteria Guilford ada 6, di mana untuk yang pertama jika di bawah 0,20 maka hubungannya sangat kecil atau bisa diabaikan. Kemudian jika range-nya antara 0,20 sampai 0,40 hubungannya yang kecil atau tidak erat. Nah, kemudian untuk berikutnya 0,40 sampai 0,70 hubungannya yang cukup erat. Kemudian 0,70 hingga 0,90 hubungannya sangat erat atau reliable. Kemudian 0,90 hingga 1, nah hubungannya yang sangat erat atau sangat reliable. Kemudian yang terakhir, jika nilainya 1, itu artinya hubungannya yang sempurna. Nah, bagi teman-teman, untuk efisien waktu, kita langsung saja ke contoh dan latihan soal. Di sini kita sudah ada sebaran jawaban ini ya, tabel sebaran jawaban, di mana sebelumnya pastinya saya sudah membuat kuesioner yang saya share ke 31 responden dengan soal pertanyaan sebanyak 15. Nah, untuk pertanyaannya itu terkait dengan pemilihan capres seperti itu. Nah, di sini ada nilai ada 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu untuk yang poin 5 itu artinya sangat setuju, kemudian 4 itu setuju, 3 ragu-ragu, kemudian yang kedua itu tidak setuju, dan yang 1 sangat tidak setuju. Nah, baik di sini saya akan menguji hasil sebaran kuesioner ini
dengan menggunakan dua uji, yaitu uji validitas dan uji realitas. Dimana untuk uji validitas itu kita ingin membuktikan kebenaran suatu butir untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil. Jadi langsung saja saya share aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada tampilan SPSS di sini. Untuk yang pertama kita lihat variable view. Saya sudah memasukkan untuk butir 1 sampai dengan total ini saya sudah isi seperti ini. Nah, jika sudah kita isi, kemudian kita ke data view. Nah, sudah saya masukkan semua tabel yang saya share tadi itu yang terkait hasil dari responden sebanyak 31 responden dan 15 soal pertanyaan dengan poin-poin yang sudah saya ketik di sini, sudah saya masukkan. Nah, baik, jadi yang pertama kita uji validitas dulu. Yang pertama kita memilih analyze, kemudian memilih correlate, memilih bivariate. Nah, untuk butir soalnya yang tadinya di sini, kemudian kita pindahkan ke kolom variabel, dan juga untuk correlation coefficient-nya kita mencentang Pearson. Kemudian untuk test of significance-nya kita memilih yang one tail. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk outputnya seperti ini, bisa kita lihat untuk butir 1 sampai dengan butir 15. Nah, jadi untuk pengukurannya ini tuh dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan dan dikatakan signifikan jika P-nya lebih kecil dari 0,05. Dan di sini bisa kita lihat untuk butir 1 yang pertama itu ada signifikans one tail-nya itu sini signifikansinya itu 0,00. Begitupun dengan butir berikutnya, butir 2, butir 3 sampai dengan butir 15 itu signifikansinya itu 0,00. Nah, di sini juga sudah ada ini ya untuk Pearson correlation-nya. Di situ bisa kita lihat ada tanda bintang 2. Nah, untuk not-nya di sini bisa kita lihat yaitu correlation is significant at the 0,1 level. Jadi yang artinya korelasi ini itu signifikan atau dinyatakan valid dengan signifikansi 0,01 seperti itu. Nah, jadi untuk hasil interpretasi ini bisa disimpulkan bahwa butir 1, 2, 3, sampai 15 memiliki korelasi yang signifikan dan dinyatakan valid. Nah, itu teman-teman untuk uji validasinya. Kemudian berikutnya kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu sama dengan data yang tadi. Ini kita langsung analyze, kemudian memilih scale, memilih reliability analysis. Kemudian untuk butir 1 sampai butir 15 kita pindahkan ke kolom item. Kemudian modelnya alpha karena kita menggunakan Cronbach alpha. Kemudian kita memilih OK. Nah, untuk outputnya sendiri bisa kita lihat. Di sini ada dua tabel. Ada yang pertama itu case processing summary, di mana bisa dilihat bahwa responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 31, di sini sudah jelas N-nya sama dengan 31, kemudian tidak ada yang di-exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nah, kemudian kita melihat ke reliabilitas statistiknya di sini, Cronbach alpha-nya sebesar 0,982 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15. Nah, jadi nilai R-tabel untuk diuji dua sisi itu pada taraf kepercayaan 95%, signifikansinya 5% atau 0,5, dapat dibaca berdasarkan jumlah responden. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Cronbach alpha itu 0,982, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang sangat erat karena berada di range antara 0,9 sampai 1 seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.